Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 di bab 1 tentang sumber daya alam Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam barang tambang yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya barang tambang. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa diharapkan mampu menyebutkan potensi sumber daya tambang di Indonesia. 2. Siswa diharapkan mampu menunjukkan persebaran sumber daya tambang di Indonesia. 3. Siswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan penggunaan sumber daya tambang di Indonesia. Masih ingatkah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena sebagian besar telah terbentuk sejak zaman purba dan butuh waktu sangat lama jika hendak diperbaharui kembali. Sedangkan berdasarkan manfaatnya, barang tambang dibagi dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Golongan A merupakan barang tambang yang strategis dan berperan penting bagi perekonomian negara. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2. Golongan B merupakan barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Contohnya yaitu emas, perak, tembaga, dan belerang. Dan yang ketiga adalah golongan C, merupakan barang tambang yang dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan industri. Contohnya yaitu gipsum, batu gamping, dan marmer. Berikut ini adalah contoh peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Di dalam peta tersebut ditunjukkan beberapa simbol-simbol peta tentang jenis-jenis barang tambang yang ada di Indonesia. Hasil tambang yang pertama yang akan kita bahas adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi yang pertama adalah wilayah Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Bahan tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu 1. Sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Sebagai keperluan rumah tangga. 3. Sebagai industri batu bata atau genteng.
Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Wilayah penghasil batu bara yang pertama adalah Kalimantan Timur yang terletak di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Wilayah penghasil batu bara yang kedua yaitu Sumatera Barat yang bertempat di Ombilin dan Sawah Lunto. Dan yang ketiga adalah Sumatera Selatan, berada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Sedangkan hasil tambang yang ada di Indonesia yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bahan tambang bauksit dimanfaatkan untuk industri yaitu keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Daerah pertambangan bauksit terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dan di Pulau Singkawang, Kalimantan Barat. Bahan tambang yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan semen. Wilayah penghasil pasir besi yaitu Sumatera, Gunung Tegak, Cilacap, Yogyakarta, Lombok, Pulau Sepuku, dan Pegunungan Fairbanks di Sulawesi. Bahan tambang yang kelima adalah emas. Pada tahun 2003, produksi emas di Indonesia mencapai 141.019 ton. Emas di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Berikut ini adalah peta daerah pertambangan emas di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kiranya materi kali ini cukup sekian tentang pembahasan barang tambang di Indonesia. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang jenis-jenis barang tambang dan wilayah persebarannya. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum